Komisi Pemilihan Umum telah resmi mengumumkan hasil Pilpres 2024 yang hasilnya menyatakan pasangan Prabowo Gibran unggul dibanding dua pasang lainnya. Meski saat ini kubu 01 dan 03 telah mengupayakan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun kubu 02 justru memberikan sinyal membuka peluang bagi partai-partai pengusung 01 dan 03 untuk bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintah nantinya. Lantas akankah partai-partai yang menjadi rival selama Pilpres 2024 memilih untuk bergabung ke dalam koalisi Indonesia Maju atau justru memilih menjadi oposisi? Bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Editorial, edisi Sabtu 30 Maret 2024, Politik Cair 02. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID terkait dengan tema yang kita bahas di pagi hari ini, yakni Politik Cair 02. Yang pertama, ini ada pernyataan dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang menyatakan bahwa wajar jika partai politik nantinya akan memilih untuk bergabung ke dalam koalisi Indonesia Maju. Hal ini dikarenakan karena partai politik juga membutuhkan elektabilitas. Kalau kita melihat pada Pilpres 2024 kemarin, Yusuf Kala ini berada di barisan pendukung 01, di mana di 01 ini ada 3 partai besar pendukung, yakni Nasdem, PKB, dan juga PKS. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pernyataan dari Partai Golkar yang menyatakan bahwa partainya ataupun koalisi Indonesia Maju ini terbuka apabila P3 ingin bergabung ke dalam koalisi pendukung Prabowo Gibran. Dan pernyataan dari Partai Golkar ini juga diaminkan oleh koalisi Indonesia Maju yang juga terbuka apabila partai-partai pengusung 01 dan juga 03 ingin bergabung ke dalam koalisi pendukung Prabowo Gibran. Sampai saat ini, koalisi Indonesia Maju juga masih terus melakukan komunikasi dengan partai-partai ataupun pimpinan partai 01 dan juga 03. Dan pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan tema yang kita bahas di pagi hari ini, yakni Politik Cair 02 bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda Putra. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID, Mas Bayu Primanda Putra. Mas Bayu, selamat pagi, Mas. Pagi. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Mas, membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan Politik Cair 02. Bagaimana Sinpo ID melihat dinamika politik di Indonesia pasca pemilihan presiden, khususnya setelah KPU mengumumkan hasil Pilpres 2024? Baik, terima kasih, Mas. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwasanya Sinpo ID ini ingin memberitakan kepada masyarakat tentang beginilah suasana politik yang ada di dalam negeri. Jadi tidak melulu itu harus ada gontok-gontokan, tidak melulu itu harus panas. Karena memang pada akhirnya semua ini akan mencair. Dalam istilah ada yang menyebut tidak selamanya, tidak ada kawan selamanya ataupun lawan selamanya. Seperti itulah. Jadi yang kita lihat di sini, Sinpo ID melihat beberapa dinamika-dinamika yang terjadi. Walaupun di situ ada pihak yang memang tidak menerima hasil pemilu, tapi beberapa di antaranya juga sudah membuka peluang. Istilahnya itu mereka menjalin komunikasi yang baik, tetap bersilaturahmi, dan ini adalah sifat negarawan yang ya patut diacungi jempol seperti itu. Karena beberapa momen kita juga melihat ada beberapa politisi dari kubu lawan, khususnya kubu di luar 02 ini yang juga sudah menyampaikan apresiasi, maksud kami menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran yang telah meraih suara mayoritas dalam proses pemilu kemarin. Jadi ya di sini kita ingin menyampaikan bahwasanya kepada masyarakat, inilah dinamika politik yang sedang kita jalanin. Jadi Pilpres itu ya sudah selesai. Jadi ya sekarang saatnya bagaimana bisa bersama-sama bersatu membangun Indonesia seperti itu. Mas, berbicara terkait dengan dinamika politik, ini kan saat ini partai ataupun pendukung 01 dan juga 03 kan tengah mengupayakan gugatan di MK yang saat ini sudah masuk ke PHPU. Kalau tanggapan dari Mas Bayu seperti apa, Mas? Ya, ini proses ya, ini proses. Karena memang dari semenjak awal pemilu Pilpres yang dilakukan secara langsung itu dimulai, model gugatan-gugatan itu pasti ada. Gugatan-gugatan itu pasti ada dan itu berulang. Cuma yang perlu kita garis bawahi di sini adalah proses itu
akan terus berjalan dan seperti seperti biasanya nantinya juga akan ada sejumlah alat-alat bukti dalam proses sidang yang akan ditunjukkan oleh masing-masing pihak. Yang mana tentunya di sini kita juga akan memantau jalannya sidang MK tersebut. Cuma yang pasti begini yang bisa kita lihat, politik ini cair, Mas. Nggak selamanya, ya yang tadi saya katakan, nggak selamanya lawan itu bakal jadi selamanya lawan. Karena ada beberapa momentum yang bisa kita lihat, terlebih kemarin Pak Prabowo sendiri ketika dia sudah diucapkan selamat, dia mendatangi satu persatu lawannya gitu. Salah satunya pada saat itu yang langsung didatengin itu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Nasdem Tower, dan mereka bercengkrama dan menyatakan bahwasanya persahabatan mereka sudah terjalin lama. Kan berarti kan ini kan bukan melulu soal gontok-gontokan. Saatnya kita itu bisa bersama-sama, saatnya kita itu bisa bergabung, dan bagaimana kita memikirkan masa depan Indonesia, seperti itu. Mas, tadi dikatakan bahwa politik ini dinamis dan politik memang sejatinya harusnya mencair. Sama ini seperti tadi yang salah satu headline yang ditulis oleh Sinpo ID, bahwa salah satu mantan wakil presiden Yusuf Kala yang juga mengatakan bahwa nantinya partai-partai politik yang sempat berseteru kemudian bergabung ke dalam koalisi pendukung Prabowo Gibran itu menjadi hal yang wajar. Kalau tanggapannya, Mas? Iya, beliau ini Yusuf Kala bukan orang baru yang dalam dunia politik. Beliau ini mengatakan bahwasanya pada akhirnya nanti akan mencair dan akan bersama, dan itu harus dihargai masing-masing, karena memang ya yang tadi saya bilang, kita bukan lagi saatnya untuk membicarakan dukung siapa dapat apa, seperti itu. Karena memang pada akhirnya kita juga harus memikirkan ke depannya Indonesia ini akan dibawa kemana, seperti itu. Gitu, Mas. Jadi itu hal yang wajar ya, Mas? Ya. Meskipun memang selama 2024, Pilpres 2024 kemarin, kita tahu Yusuf Kala ini kan berada di barisan pendukung 01. Ada 3 partai besar. Artinya mungkin kemungkinan partai pendukung 01 ada Nasdem, ada PKB dan juga PKS untuk bergabung ke pendukung Prabowo Gibran. Seperti apa, Mas, kemungkinannya, Mas? Iya, sejauh ini masih sangat cair sekali ya, karena memang kita juga melihat dari proses dinamika yang berjalan, Nasdem, PKS, dan juga partai-partai koalisi pendukung 01, dan termasuk partai koalisi 03 itu juga ya saling menjalin komunikasi. Ya, tidak menutup kemungkinan jika seandainya pada akhirnya nanti akan terbentuk sebuah koalisi yang besar. Oke. Baik, Mas, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Pemirsa Sinpo TV, kita akan kembali lagi nanti dengan perbincangan yang lebih seru. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial. Mas Bayu, kalau kita melanjutkan pembahasan kita sebelumnya terkait dengan peluang partai pendukung 01 untuk kemudian beralih mendukung ataupun masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju atau pendukung 02, ini seperti apa, Mas? Kalau tadi sudah dijelaskan Nasdem memiliki kedekatan, khususnya Surya Paloh dan juga Pak Prabowo ini memiliki kedekatan yang cukup dekat. Kalau kita berbicara terkait dengan PKS dan juga PKB, seperti apa, Mas? Kita bisa lihat di sini ada PKS dan PKB. Kalau PKS itu sendiri kita bisa lihat di 2 pemilu sebelumnya. Jadi di 2014 dan 2019 mereka bersama-sama dengan Prabowo pada saat itu. Ya berarti secara nggak langsung mereka sudah punya chemistry yang terbangun pada saat 2 pemilu sebelumnya. Hanya saja memang di 2024 ini mereka beda kubu. Tapi tidak menutup kemungkinan nostalgia itu bakal terulang. Ya kan? Karena memang untuk apa kalau mereka harus selalu berada di luar, sementara mereka pada saat itu dulu pernah mesra, kan seperti itu.
Nah, yang kedua PKB, kalau PKB sebagaimana yang kita tahu, sebelum pemilu dimulai, PKB ini sudah bergandengan bersama sama Gerindra pada saat itu kan. Jadi kalau seandainya pada ending di Pilpres PKB ini berbeda kubu dengan Prabowo, tapi nggak menutup kemungkinan juga ketika hasil ini sudah keluar, rekapitulasinya sudah dinyatakan bahwasanya 02 adalah peraih suara mayoritas, why not kalau seandainya mereka bisa bersama-sama untuk membangun cita-cita Indonesia yang lebih baik kan seperti itu. Artinya kalau dari 3 partai pengusung 01 ini kemungkinan untuk bergabung bersama dengan Koalisi Indonesia Maju cukup besar mengingat kedekatan dari masing-masing partai ini khususnya dengan Pak Prabowo dan juga Gerindra ini cukup besar ya Mas? Yang jadi masalah di sini adalah ketika nanti akan terbangun sebuah koalisi besar. Kalau koalisi besar ini berarti kan terdiri dari partai-partai yang notabene sudah masuk ke dalam parlemen kan seperti itu. Nah di sini ada misal kalau seandainya PDIP itu juga ikut berada dalam satu kubu bersama Prabowo, apakah di sini akan menerima antara PDIP atau dengan PKS? Nah karena memang PDIP dengan PKS ini bisa dibilang belum pernah sejalan. Kalimatnya mungkin seperti itu ya, belum pernah sejalan. Tapi nggak ada apa, karena memang politik ini dinamis, nggak ada nggak bisa dikatakan ada peluang juga mereka juga bisa bersama. Karena memang nggak ada yang pasti kan seperti itu. Tinggal tergantung bagaimana peran dari sang maestronya. Ketika dia memimpin orkestrasi seperti ini dan dia akan memimpin banyak partai, kebijakan-kebijakan apa yang nantinya bisa diambil oleh masing-masing partai dan itu sama-sama saling menguatkan masing-masing seperti itu. Tadi sempat disinggung PDIP untuk apabila dia bergabung atau memilih menjadi oposisi. Kalau Sinpo melihat peluang PDIP untuk bisa bergabung atau langkah dia memilih menjadi oposisi seperti apa, Mas? Sejauh ini masih 50-50 ya, karena memang ada proses yang berjalan. Cuma di tengah-tengah itu pastinya akan ada upaya-upaya baik itu dari kubu yang menang ataupun kubu yang saat ini sedang menggugat. Ya pastinya ada lobby-lobby politik di situ dan tentunya kita sangat menantikan bagaimana para elit bisa melihat hal ini untuk bisa lebih dewasa lagi. Karena memang kita juga menginginkan mereka itu bisa satu visi dalam proses membangun Indonesia yang lebih baik seperti itu. Kalau tadi berbicara terkait dengan koalisi besar, artinya kemungkinan banyak partai-partai politik kemudian bergabung. Tapi kita kan tetap butuh yang namanya sosok yang berada di luar pemerintahan. Kalau semuanya masuk ke pemerintahan, kemudian tidak ada oposisi, seperti apa Sinpo melihatnya? Itulah yang sedang kita nanti-nantikan. Siapa yang bakal di luar? Karena bagaimanapun juga oposisi ini juga penting. Mereka juga berperan sebagai pihak yang mengutamakan check and balances kan seperti itu. Kalau seandainya nggak ada oposisi, kekuasaan yang tanpa pengawasan itu bisa kemana-mana nanti arahnya. Makanya di sini memang kita sedang menunggu siapa pihak yang pada akhirnya menyatakan oke, silakan kamu berjalan, tapi saya ada di luar. Itu yang sedang kita benar-benar kita nantikan. Dan tentunya keputusan-keputusan seperti itu akan makin tampak ketika proses di MK nanti sudah mencapai fase final seperti itu. Artinya mau memilih bergabung bersama koalisi atau memilih sebagai oposisi itu sama-sama penting dalam sistem demokrasi, Mas ya? Iya betul. Tadi salah satu headline dari Sinpo ID juga mengatakan bahwa Partai Golkar terbuka apabila P3 ini ingin bergabung bersama dengan Koalisi Indonesia Maju. Kalau tanggapannya, Mas? Golkar dan P3 ini bukan partai baru ya, karena mereka memang sudah melalui fase yang cukup panjang untuk mencapai proses pemilu yang ini. Cuma memang saat ini P3 sedang tidak baik-baik saja, karena memang perolehan suaranya di
di Parlemen. pemilu juga masih di bawah 4%. Cuma ya beginilah sifat negarawan yang sebenarnya kita juga ingin melihat nggak selamanya kubu yang berseberangan itu harus menjadi lawan, kan seperti itu. Kalau seandainya mereka mau bergabung dan kita bisa berjalan bersama, why not? Kan seperti itu. Kayak gitu, Mas. Meskipun memang ini juga menjadi hal yang membingungkan antara P3 ini nantinya apakah bergabung, tapi peluang P3 untuk bisa bergabung kalau misalkan dia ingin bergabung ke dalam pemerintahan, meskipun saat ini kita tahu tidak lolos parlemen threshold, seperti apa, Mas? Ya tentunya ada beberapa pemikiran pragmatis ya. Kalau seandainya sudah di luar, ya mau kayak gimana lagi? Apakah mau dilanjutkan ataukah mau justru merapat? Ya ini yang justru menarik ya. Kita juga wait and see semuanya. Apakah di posisi ini akan ada pertimbangan-pertimbangan yang matang, khususnya bagi P3 sendiri, karena memang mereka juga ingin menjaga konstituennya juga. Kalau seandainya mereka bergabung, apakah nanti bakal ditinggal konstituen atau enggak, kan tergantung. Itu masih ada pembahasan-pembahasan di internal mereka, dan ini juga langkah yang pastinya harus diambil matang-matang sebelum pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengambil langkah tersebut. Tadi berkait dengan konstituen, jadi juga selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Yusuf Kala yang mengatakan bahwa salah satu alasan kenapa partai yang tadinya menjadi rival ingin masuk ke dalam pemerintahan adalah elektabilitas. Apakah ketika masuk ke dalam pemerintah otomatis akan meningkatkan elektabilitas? Mas, nanti kita akan jawab dan juga lanjutkan usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial. Mas Bayu, kita akan melanjutkan perbincangan kita tadi, Mas, terkait dengan pernyataan dari Yusuf Kala yang mengatakan bahwa alasan kenapa partai kemudian ingin bergabung ke dalam pemerintahan itu adalah karena elektabilitas. Apakah memang benar ketika partai bergabung ke dalam pemerintah akan berpengaruh terhadap elektabilitas mereka di pemilu selanjutnya, Mas? Iya, pastinya sih akan ada pengaruh juga. Karena modelnya seperti ini, ketika mereka mendapat mandat dari rakyat, mendapat suara dari rakyat, dan akhirnya bisa lolos ke parlemen. Di situ kan banyak harapan-harapan yang ditaruh di pundak mereka masing-masing. Cuma pada akhirnya, kalau seandainya mereka akhirnya tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh konstituennya, itu elektabilitasnya cenderung pasti ada fluktuatif. Yang pertama, bisa jadi ada konstituen yang merasa dihianati suaranya dan pada akhirnya mereka meninggalkan. Tapi kan ada juga konstituen dari partai lain yang melirik, wah akhirnya ada inovasi baru nih ketika dia bergabung, dan itu juga membuat ada kemungkinan ceruk baru partai bisa mendulang elektabilitas. Seperti itu. Artinya tergantung kinerja dari partai itu selama dia berada di pemerintahan. Ya, tentunya kinerja partai akan menentukan elektabilitas masing-masing. Tentunya dalam proses pemilu yang bakal nanti berjalan 5 tahun ke depan, itu kan tentu ada banyak dinamika-dinamika yang bakal terjadi. Baik itu mulai dari proses mengeluarkan kebijakan, ataupun proses penggodokan undang-undang, dan di situ ya rakyat juga akan melihat secara langsung. Karena proses informasi dari elit politik untuk bisa menggapai masyarakat ini aksesnya juga banyak. Di zaman yang bisa dikatakan tsunami informasi pada saat ini, itu kan masyarakat bisa terus mendapatkan informasi-informasi yang update, baik itu dari media ataupun sosial media, dan ini yang pada akhirnya bisa menjadi tolak ukur bagi masyarakat bisa menilai wakil rakyatnya yang ada di parlemen nanti. Apakah mereka bisa sejalan dengan visi misi yang diinginkan para konstituen, atau justru mereka tidak sejalan, seperti itu. Mas, ini satu hal yang menarik dari pemilu 2024 adalah ketika Prabowo yang diusung oleh Gerindra ini memenangkan
Pilpres. Sementara dari pemilihan legislatif ini justru PDIP yang meraih suara tertinggi, yang secara peraturan nantinya peraih suara tertinggi di parlemen akan menjadi ketua DPR. Kalau misalkan nanti PDIP memilih menjadi oposisi, bagaimana? Apakah ini cukup memberatkan bagi pemerintah di Prabowo dalam menjalankan pemerintahan, termasuk dengan persetujuan undang-undang dan lain sebagainya, Mas? Ya, begitulah dinamika politik ya. Kalau kita lihat komposisi masing-masing perolehan suara pada hasil rekapitulasi KPU kemarin, memang PDIP ini belum tergoyahkan untuk menjadi partai yang paling teratas. Cuma walaupun di hasil pilpresnya dia belum bisa memenuhi sebagai partai pengusung koalisi yang mendapat mayoritas suara, tapi setidaknya di parlemen dia juga masih yang tertinggi kan seperti itu. Cuma ini tergantung upaya masing-masing pihak, entah itu dari PDIP ataupun dari partai koalisi pengusung Prabowo. Bila kita tarik lagi jauh dulu sebelum pemilu yang 2014, 2019 dan yang sekarang, Prabowo dan Megawati ini juga pernah bersama, kan seperti itu. Mungkin nanti ada momen-momen ketika para politisi-politisi pengusung Prabowo Gibran ini akan mengungkit kenangan-kenangan kemesraan antara Prabowo dan Megawati ketika mereka masih satu kubu yang sama, seperti itu. Ya, dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya hal itu bisa kembali terulang sepanjang proses-proses di dalamnya itu tidak menimbulkan hal-hal yang pada akhirnya membuat masing-masing itu memendam ego, seperti itu. Ya nantinya kita pasti juga akan terus memantau, karena ini kan dinamikanya masih terus berjalan sampai bulan Oktober nanti kan ya. Jadi masih banyak hal yang kemungkinan bakal terjadi seperti itu. Artinya masih besar kemungkinan PDIP bergabung ke dalam pemerintah nantinya. 50-50 sih 50 -50. Ya. Kayaknya. Kita masih menantikan sama-sama. Nah, kita juga masih mengamati karena sejauh ini ada di dalamnya juga ada permintaan model-model kayak hak angket, bla bla bla. Walaupun ya sejauh ini yang kita lihat seperti layu sebelum berkembang, cuma ya nanti kita akan prosesnya itu akan terus kita awasi secara bersama, karena memang di situ ada mimpi para pada rakyat untuk melihat wakil rakyatnya ini berperan aktif menyampaikan suara mereka, seperti itu. Tapi kalau kita melihat komposisi dari PDIP di parlemen ini memang tidak sebesar pada tahun pemilu 2019 kemarin. Waktu itu dia mendapatkan lebih dari 20% sehingga bisa lolos presidensial threshold, tapi meskipun di tahun 2024 ini kan tetap tertinggi, namun perolehan suaranya juga cukup menurun. Apakah nantinya jika dia memilih untuk menjadi oposisi tetap cukup menyulitkan bagi pemerintahan Prabowo? Menyulitkan atau enggaknya itu bakal kita lihat itu nanti setelah ada dinamika-dinamika yang terjadi di parlemen. Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, dalam politik tidak ada lawan selamanya. Jadi tergantung bagaimana para elit ini pada akhirnya untuk bisa membicarakan kepentingan-kepentingan yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat, yang itu juga bisa berpengaruh positif juga. Tinggal kalaupun pada akhirnya menjadi oposisi, ya nggak ada masalah juga, karena memang oposisi juga memiliki posisi yang penting dalam hal melakukan check and balances terhadap jalannya sebuah pemerintahan. Begitu. Berbicara terkait dinamika politik ini, Mas, ini kan satu hal yang menarik. Ada juga mungkin kalau misalkan di awal pemerintahan memutuskan menjadi oposisi, kemudian di akhir pemerintahan memutuskan bergabung. Salah satu contohnya adalah Demokrat yang di akhir pemerintahan Jokowi ini kemudian memutuskan untuk bergabung. Artinya pemerintahan nantinya Prabowo Gibran ini masih sangat dinamis atau seperti apa, Mas? Ya masih sangat dinamis tentunya, karena memang pemerintahan Prabowo Gibran juga memang belum mulai kan sejauh ini. Jadi itu masih akan terus berjalan, dan ini perjalanan yang cukup panjang ya, 5 tahun itu tentu bakal ada dinamika yang pada akhirnya ada kemungkinan
dari dalam koalisi pengusung yang nantinya akan memposisikan sebagai oposisi ataupun yang dari oposisi bahkan justru malah memilih untuk masuk ke dalam pemerintahan. Ya ini yang bakal seru sih karena banyak juga proses-proses di dalamnya, terutama salah satunya adalah beberapa program-program pemerintah yang sudah mulai berjalan seperti IKN dan barusan juga kita lihat ada RUU DKJ yang sudah mau masuk paripurna. Itu tentu menjadi dinamika-dinamika bagaimana partai akan menjadikan dirinya itu sebagai oposisi atau sebagai koalisi pengusung Prabowo Gibran, seperti itu. Intinya kita terus mengikuti dinamika politik dan menantikan nanti siapa yang memilih bergabung ke dalam pemerintahan maupun siapa yang memilih menjadi oposisi. Terima kasih Mas Bayu sudah membahas tema di pagi hari ini dengan sangat menarik bersama dengan pemirsa Sinpo TV. Sekali lagi terima kasih. Pemirsa, dari perbincangan kita pagi hari ini ada satu kesimpulan seperti yang Mas Bayu tadi katakan, bahwasannya politik ini dinamis, politik ini cair, tidak ada lawan abadi pun tidak ada kawan abadi. Semuanya masih mungkin saat ini di Pilpres 2024 mereka saling menjadi rival, namun tidak menutup kemungkinan nantinya mereka akan berada dalam satu rumah, berada dalam satu pemerintahan, pun juga ada pula nantinya yang mungkin memilih menjadi oposisi. Tapi berada di dalam pemerintahan maupun menjadi oposisi sama-sama penting dalam negara demokrasi. Sekali lagi terima kasih untuk pemirsa yang sudah setia bersama Sinpo Editorial. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.